Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan Santo Antonius Padua, seorang imam Fransiskan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada peringatan Santo Antonius Padua ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan menemukan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Ajarlah kami untuk mencari Engkau dengan setia dan mencinta sabda-Mu seperti Santo Antonius Padua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus. Anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu pengalaman yang paling menegangkan dalam hidup adalah kehilangan seseorang
yang sangat kita cintai. Apalagi jika yang hilang itu adalah seorang anak kecil. Kepanikan, kecemasan, dan ketakutan tentu memenuhi hati kita. Pengalaman itulah yang dialami oleh Maria dan Yusuf ketika mereka menyadari bahwa Yesus tidak ada dalam rombongan peziarah yang pulang dari Yerusalem. Selama 3 hari mereka mencarinya dengan hati yang gelisah. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini bukan hanya berkisah tentang Yesus yang tertinggal di bait Allah. Kita juga menggambarkan perjalanan iman kita. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seolah-olah kehilangan Tuhan. Kita berdoa tetapi merasa Tuhan diam. Kita menghadapi masalah tetapi tidak melihat jalan keluar. Kita merasa sendirian dalam perjuangan hidup. Namun sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita semua bahwa Tuhan tidak pernah sungguh-sungguh meninggalkan kita. Kitalah yang seringkali kehilangan fokus terhadap kehadirannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika menyadari Yesus tidak ada bersama mereka, Maria dan Yusuf segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak berkata, nanti juga dia pulang sendiri. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh karena Yesus adalah yang paling berharga bagi mereka. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita memiliki kerinduan yang sama untuk mencari Tuhan? Dalam kesibukan hidup, seringkali perhatian kita tersita oleh pekerjaan, urusan ekonomi, media sosial, dan berbagai kesibukan lainnya. Tanpa sadar, hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Kita masih datang ke gereja, masih berdoa, tetapi hati kita tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maria dan Yusuf mengajarkan bahwa relasi dengan Tuhan harus selalu menjadi prioritas utama. Jika kita merasa jauh dari Tuhan, jangan berhenti untuk mencarinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah 3 hari mencari, Maria dan Yusuf menemukan Yesus di bait Allah. Di sanalah Yesus berada, mendengarkan, bertanya, dan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bapanya. Pesan ini sangat indah untuk kita. Jika kita ingin menemukan Tuhan, kita perlu datang ke tempat-tempat di mana Ia berkenan hadir. Dalam doa, dalam Ekaristi, dalam kitab suci, dalam keheningan, dalam pelayanan kepada sama, dan dalam kehidupan menggereja. Seringkali kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kita berharap menemukan damai dalam kekayaan, jabatan, atau pujian manusia. Namun, hati manusia hanya akan menemukan ketenangan sejati ketika berjumpa dengan Tuhan. Santo Antonius dari Padua memahami hal ini dengan baik. Ia dikenal sebagai pencinta kitab suci dan pewarta Injil yang luar biasa. Ia menemukan kebijaksanaan sejati bukan dalam popularitas, tetapi dalam kedekatannya dengan Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah mendengar jawaban Yesus, Maria tidak langsung memahami semuanya. Namun, Injil mengatakan, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Inilah sikap seorang murid sejati. Tidak semua peristiwa hidup dapat langsung kita mengerti. Ada penderitaan yang sulit kita pahami. Ada doa yang belum terjawab. Ada pengalaman hidup yang membingungkan.
Maria mengajarkan bahwa ketika kita tidak memahami rencana Tuhan, kita tetap dapat mempercayainya. Iman bukanlah memahami segala sesuatu, tetapi tetap percaya meskipun belum memahami semuanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada peringatan Santo Antonius Padua pada hari ini, gereja menghadirkan sosok seorang kudus yang hidupnya dipenuhi dengan kerinduan akan Tuhan. Ia meninggalkan kenyamanan hidup demi mengikuti Kristus. Ia mencintai sabda Tuhan dan mewartakannya dengan penuh semangat. Banyak orang mengenal Santo Antonius sebagai pelindung barang yang hilang. Namun sesungguhnya, mujizat terbesar Santo Antonius adalah bukanlah membantu menemukan barang yang hilang, melainkan membantu banyak orang menemukan kembali Tuhan yang hilang dari hidup mereka. Di zaman sekarang, banyak orang kehilangan arah hidup. Ada yang kehilangan iman, ada yang kehilangan harapan, ada yang kehilangan damai. Melalui teladan Santo Antonius, kita diajak untuk kembali mencari Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Injil ini sangat relevan bagi kehidupan kita di zaman sekarang. Di tengah kesibukan, tekanan pekerjaan dan berbagai tantangan hidup, kita bisa kehilangan fokus pada Tuhan. Kita pun mungkin masih menjalankan aktivitas keagamaan, tetapi hati kita jauh daripadanya. Karena itu, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk bertanya, apakah saya masih mencari Tuhan setiap hari? Apakah doa menjadi kebutuhan atau hanya kebiasaan? Apakah saya menyediakan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan? Apakah Kristus sungguh menjadi pusat hidup saya? Jika hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, jangan putus asa. Maria dan Yusuf menunjukkan bahwa Tuhan selalu dapat ditemukan kembali oleh mereka yang tulus mencari Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah menyentuh hati kami hari ini. Seringkali kami sibuk dengan banyak hal sehingga kehilangan fokus pada kehadiran-Mu. Ampunilah kami apabila kami lebih mencari hal-hal duniawi daripada mencari Engkau. Melalui teladan Santo Antonius dari Padua, ajarlah kami mencintai sabda-Mu, setia dalam doa dan tekun mencari kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Berkatilah keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan seluruh umat-Mu, agar semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.